Arema NIM 218118284. Perkenalkan, nama saya Irawati Barapadang, NIM 220118171. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sambira Tumukolo, NIM 220111168. Perkenalkan, nama saya Martin, NIM 220118176. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani. Pendidikan juga merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita atau tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengertian seni berdasarkan hasil analisis. Seni adalah kegiatan berkesenian terdiri dari dua jenis, kegiatan berkesenian yang dilandasi modus imitasi dan yang dilandasi modus ekspresi. Jadi dengan memadukan kedua pengertian, pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan argumentasi kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya. Ada dua peran yang dapat dimainkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Dalam KBBI, arti lain seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, dan ukiran. Aristoteles mengungkapkan bahwa seni adalah harus dinilai sebagai suatu tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia manusia. Thomas Munro juga mengungkapkan bahwa seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Pendidikan seni yaitu pendidikan melalui seni atau seni sebagai media dalam pendidikan. Seni mencakup aspek rasa, kognitif, dan tingkah laku dari masing-masing orang. Di dalam seni sangat banyak ekspresi imajinasi seseorang, sehingga hal itu menjadi pemicu kreativitas setiap orang. Menurut Immanuel Kant, pendidikan seni adalah rasionalisasi seni melalui keindahan. Keindahan adalah sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat tertentu dan sesuai kebutuhan. Rasionalisasi keindahan dapat dilihat dari susunan keseimbangan maupun maknanya. Ketiganya merupakan prinsip dalam menciptakan karya seni. Pendidikan seni di sekolah dasar mempunyai peranan menumbuh kembangkan kepribadian anak. Selain pendidikan seni juga mempengaruhi ke dalam mata pelajaran lain di sekolah. Dalam perkembangan pendidikan seni menunjukkan bahwa pendidikan seni dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dari segi konsep maupun kegiatannya. Pengembangan sikap dalam berkesenian, sensibilitas, dan kreativitas, pendirian dan motivasi anak dalam berekspresi secara wajar, unik, spontan merupakan beberapa aspek yang diarahkan dalam pendidikan seni di sekolah dasar. Pendidikan seni sangat efektif bagi anak ditandai dengan terciptanya kondisi yang memberi peluang anak secara bebas terkendali mengembangkan kepekaan, fantasi, imajinasi, dan kreasi anak. Selain itu, pendidikan seni juga dapat melatih keterampilan koorganisasi gerak anak sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan, membudayakan, dan menanamkan nilai seni budaya bangsa. Salah satu fungsi dan tujuan pendidikan seni yaitu memberi stimulus pada anak pada pertumbuhan ide-ide yang imajinatif dan dapat menumbuhkan berbagai penemuan atau gagasan kreatif dalam memecahkan masalah artistik atau estetik melalui proses eksplorasi, kreasi, presentasi, dan apresiasi sesuai minat dan potensi diri yang dimiliki anak di setiap jenjang pendidikan, serta mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Pendapat tersebut merupakan acuan dan tujuan pembelajaran seni di sekolah dasar bahwa anak harus diberi keluasan dalam mengembangkan ekspresi, kreatif, dan potensi seni yang dimilikinya, serta dibina keterampilan dan kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungan. Seni sebagai media bermain. Seni sebagai media bermain maksudnya media yang dapat memberikan kesenangan, kebebasan untuk mengembangkan perasaan, kepuasan, keinginan, keterampilan seperti pada saat bermain. Peristiwa menggambar atau membuat benda-benda menjadi alih fungsi ini lebih dimaksudkan anak sebagai kegiatan bermain. Anak memperlakukan gambar sebagai bayangan objek yang tidak ditemukan di lingkungan sekitar. Bermain merupakan dunia anak. Anak-anak memerlukan kegiatan yang bersifat rekreatif yang menyenangkan bagi pertumbuhan jiwanya. Kegiatan bermain sekaligus menjadi penyeimbang dan penyelaras atas perkembangan fisik dan psikologi anak. Perkembangan fisik yang ditandai dengan bertambahnya ukuran badan, fungsi motorik anggota badan, fungsi suara dan sebagainya perlu disalurkan melalui beberapa aktivitas. Perkembangan psikologis yang antara lain kognitif, sosial, moral, dan bakat juga perlu menyalurkan dan sarana. Bermain merupakan bentuk ekspresi bebas paling jelas ada pada anak-anak dan sesuatu yang paling murni sifatnya, spontan dan timbul dengan sendirinya. Dalam dunia anak, bermain merupakan modal yang kuat untuk melatih pikiran, perasaan, dan berimajinasi. Anak usia 3-4 tahun dapat menyanyi dengan mengubah syair sesuai dengan yang ia inginkan. Selain itu, dalam usia ini, anak juga biasanya sudah dapat bernyanyi sambil melakukan gerakan tangan dan kaki. Anak usia 4-5 tahun dapat menyanyi sambil memimpin sebuah permainan dan dapat menyanyikan lagu dengan saling mengisi dalam lagu yang dinyanyikan oleh temannya. Permainan yang dapat dikembangkan sesuai dengan 4 fungsi mental. Yang pertama, segi perasaan dikembangkan dengan latihan penjiwaan ke arah drama. Yang kedua, segi intuisi dikembangkan dengan latihan ritmis ke arah tari dan musik. Yang ketiga, segi sensasi dikembangkan dengan cara mengekspresikan diri ke arah pelatis atau visual. Yang keempat, segi pikiran dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan konstruktif ke arah keahlian. Fungsi pendidikan seni sebagai media bermain. Anak-anak memerlukan kegiatan yang bersifat rekreatif yang menyenangkan bagi pertumbuhan jiwanya. Kegiatan bermain sekaligus menjadi penyeimbang dan penyelaras atau perkembangan fisik dan psikologis anak. Perkembangan fisik yang ditandai dengan bertambah ukuran badan, fungsi motorik anggota badan, dan fungsi suara perlu disalurkan melalui beberapa aktivitas. Perkembangan psikologis antara lain kognitif, sosial, moral, dan bakat juga perlu menyalurkan serta sarana pengembangan. Sarana atau media untuk itu adalah bermain. Seni sebagai bahasa. Seni dan bahasa memainkan peran yang besar dan signifikan dalam perkembangan satu sama lain. Bahkan kedua-dua bidang itu saling mempengaruhi dan menyambung terhadap perkembangan satu sama lain. Atas dasar itu, tidak terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa kemunduran salah satu bidang tersebut akan berpengaruh pada bidang yang lain. Kendati begitu, terdapat kecenderungan bagi masyarakat secara umum untuk mengaitkan hubungan antara seni dan bahasa. Tanggapan tersebut biarpun benar, sebenarnya kurang tepat. Anak pada usia SD dalam kehidupannya sangat dekat dengan karya seni. Jika diamati, setiap gerak dan ide serta gagasan anak sebenarnya mempunyai latar belakang yang unik. Pikiran anak kadang-kala melebihi dari pikiran orang dewasa, namun sering tidak dipahami. Hampir bisa dikatakan bahwa perilaku anak dekat dengan kegiatan kesenian atau seni. Karya seni anak mempunyai
jangkauan pikiran yang sangat komprehensif seiring cara menyalurkan ide dan gagasan serta perasaan. Anak yang tidak dimengerti oleh orang dewasa tidak respon secara positif, sehingga anak kendur dalam mengembangkan dirinya. Berkarya seni merupakan kebutuhan anak dalam berkomunikasi serta berpikir komprehensif. Contohnya film berkarya seni rupa. Anak mampu menggambar imajinatif dengan judul Rumah Terapung. Digambarkan masa depan untuk mengatasi gempa, kebakaran serta percekcokan antar keluarga, perlu mendirikan rumah di atas laut. Persepsi tentang rumah terapung mendapat inspirasi dari kapal induk yang mampu membuat kapal kecil. Ide ini juga dilihat sepintas sederhana, namun jika dilihat secara mendalam ternyata memberikan arti yang sangat mendalam dan memberi arti sangat luas. Ungkapan perasaan dan gagasan ini merupakan yang pertama mengutamakan pendapat, yang kedua berkhayal dan berimajinasi, yang ketiga bermain, yang keempat belajar, dan kelima memahami bentuk yang ada di sekitar anak. Yang keenam merasakan kegembiraan, kesedihan, dan rasa keagamaan. Dalam proses berkarya seni rupa, dalam seni pikiran dan perasaan anak-anak, bahkan pikiran anak bercampur perasaan anak-anak pada usia ini belum dapat membedakan makna berpikir dengan merasakan. Semuanya masih menyatu dalam kegiatan yang bersifat refleksi. Proses komunikasi yang terjadi ketika anak menggambar sebenarnya adalah komunikasi intrapersonal yang egois. Semua ingin disatukan dalam gambar anak, menjadikan dirinya sebagai pusat pandang kejadian sehari-hari, serta memunculkan pikiran personal. Kondisi seperti ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya gambar merupakan alat komunikasi dan berinteraksi dengan orang lewat imajinasi. Oleh karena itu, tugas pendidik dalam membimbing anak berkarya seni adalah menjadikan alat berkomunikasi, dan agar komunikasi itu interaktif, pendidik dapat menjaga anak agar terarah. Seni membantu pertumbuhan mental anak. Usia anak sekitar 7-8 tahun, antara kelas 1 dan kelas 2, merupakan usia perkembangan penalaran anak, pikiran dan perasaan anak. Pikiran dan perasaan anak pun mulai berkembang memisah. Pada suatu ketika pertumbuhan badan anak lebih cepat daripada perkembangan pikiran. Ketidaksejajaran perkembangan anak tersebut berpengaruh terhadap perkembangan gambar. Misalnya, fungsi nalar berkembang lebih cepat daripada ekspresi. Hal yang terjadi, penalaran anak lebih kuat daripada perasaannya. Tipe anak yang kuat penalarannya cenderung lebih dominan nuansa garis serta figur atau objek lukisan ditampilkan lebih realistik daripada anak bertipe perasaan. Dalam pandangan psikologi humanistik, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti teman-teman di sekelilingnya, guru kelas ataupun orang tua saja, dan faktor internal. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa internal faktor sebagai modal awal seperti pikiran, perasaan. Biasanya kedua faktor tersebut berjalan saling mempengaruhi secara berimbang. Misalnya fisik, intelektual, emosional, dan interpersonal, serta interaksi antara semua faktor yang mempengaruhi motivasi. Psikoanalisis mengatakan bahwa dalam jiwa manusia berkembang kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebenarnya cara ungkap, misalnya di dalam seni tari mengalami kesulitan bentuk gerak tubuh. Ketika olah tubuh tangan diminta untuk menirukan beberapa gerakan serta kemudian menggayai gerakan, mulai ada rasa kurang percaya diri.
gerakan yang semestinya mempunyai jangkauan imajinatif, anak semakin sulit. Peristiwa ini sangat menghantui anak usia SMP, di mana bentuk gerakan tari yang seharusnya diciptakan anak sudah terpola gerakannya. Berdasarkan jenis dan gaya tarian, selanjutnya perkembangan intelektual, emosional maupun persepsi dapat dikategorikan sebagai perkembangan mental. Misalnya, urutan usia mental, usia pertumbuhan badan. Dengan demikian materi kami tentang aspek substansial pendidikan seni di SD seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa seni sangatlah bermanfaat bagi pengembangan kreativitas peserta didik, di mana anak-anak yang diberikan kesempatan untuk belajar dan terlibat dalam seni tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan seni, tapi juga manfaat di bidang bahasa, keterampilan, kesiapan prasekolah, apresiasi musik, percaya diri, dan pemahaman akan dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih.